Mr. Wager di sana, udah manfaatin juga sama drop, habis itu udah dia turun, total circle di situ. Somehow. Mungkin pembacaan prediknya maybe atau ya kebetulan hoki aja. Enggak, itu emang kebetulan ya, sangat kebetulan ya. Hoki. Kebetulan yang sangat kebetulan. Dan kita bakalan move on dulu ya. Move on ke map Purgatory, di mana sekarang sudah ada teman-teman dari Auren SC once again bakalan langsung turun ke arah tengah map. Di tengah map juga udah ada teman-teman dari First Riders Alpha. Ada juga masih kayak biasa Boss Nightmare, sang penguasa Brasilia. Masih coba ditungguin dulu. Dan udah ada firing juga sepertinya ke arah Auren SC. Apakah ini akan menjadi Tusun Auren SC yang kesekian kalinya menjadi? Tolong berikan dukungan ke Auren SC dengan komentar-komentar positif tanpa menjatuhkan siapapun. Mungkin ini yang menarik adalah dari decidednya First Rider ya, karena ketika dia turun di arah Brasilia itu sebenarnya udah cukup rame dan dia mau narik ke pulau bawah. Perlu di-remind di arah Fire Bridge itu tadi udah ada Bigetron yang turun juga. Dan ngomong-ngomong tentang First Rider itu sendiri, even though dia hampir nggak pernah ya, jarang banget, tapi lo sadar gak sih konsistensi dia untuk masuk top 3, top 5 itu selalu ada. Itu yang ngebikin dia kalau dari klasemen terakhir masih selalu ada di atas kan? Masih di grup selalu ada di atas. Emang itulah yang udah mereka pelajari juga dari fase liga sebelumnya, walaupun itu adalah tim adiknya, tapi kali ini tim abangnya First Rider Alpha tuh sepertinya mengadaptasi apa-apa aja pelajaran-pelajaran berharga yang dialami oleh tim adiknya yaitu First Rider Bravo di fase regular season kemarin. Betul. Major gitu kan. Vice versa sih menurut gua, kayak nggak melihat itu lebih tua atau enggak, dia senior atau enggak, semuanya bisa saling belajar. Betul. So itulah yang gue suka juga ketika satu bendera itu bawa 2 squad gitu, saling sharing, dan kadang bahkan ada tabrakan antar saudara juga ketika di satu map yang sama. Itu seru juga sih sebenarnya. Jadi nggak pandang bulu juga, kalau emang udah waktunya tabrakan ya tabrakan. Betul. Gitu ya. Tapi di sisi lain kalau kita perhatikan ternyata udah ada yang sampai di area genteng-genteng Skylords itu menjadi satu momentum tersendiri di mana akhirnya di sini teman-teman dari DG Sport sebenarnya nggak di posisi yang benar-benar aman. Karena ada RRQ. Betul. Ada RRQ yang udah secure Skylodge secara clear jauh, karena kalau kita lihat dari posisi pas dia awal turun memang si DG ini lebih ke arah Forge ya. Terus karena ketika dia mau turun ke bawah itu ada siren dari campsite-nya, ketika dia mau ke atas ternyata udah ada RRQ juga. Jadi seperti yang lo bilang, lumayan kejepit untuk next rotation keduanya harus ke arah mana. Iya, jadi soalnya gue yakin banget RRQ bukan tipikal tim yang udah ngambil posisi kayak gini terus balik begitu aja. Nah ini udah bakal langsung diajar, Herman pun udah bakal jatuh, tapi ternyata Abak masih bisa mengeksekusi Herman dengan cukup baik dan harus tumbang begitu saja. Seorang Legalot nggak bisa ketolong lagi, sulit banget posisinya, dan sisa player RRQ yang ada sepertinya agak cukup bertanya-tanya eksistensinya. Sementara dari DG Sport juga sepertinya bakalan coba melawan serangan yang coba datang, di mana O'Connor sendirian maju terlalu jauh dari kawan-kawan dari O'Connor. Have no escape, ya ampun. Ya, yang gue gak ngerti kenapa dia ngeras sendirian ya, dan itu posisinya lumayan jauh tanpa glow juga, dan Pac-Man bahkan belum sampai ya. Walaupun akhirnya itu ngebuang nyawa sia-sia dan ngebikin 2 orang dari RRQ lainnya decided untuk langsung disengage aja. Itu menurut gue miskomunikasi sih, karena untuk dia langsung ngeras sendirian di saat dia belum tahu posisi squad yang ada di depannya itu udah ready berapa. Tanda tanya gak sih, Ji? Tanda tanya. Itu kayak sedikit miskom yang akhirnya sangat merugikan. Dan sebenarnya tadi yang dirugikan harusnya adalah DG Sports, karena kalau seandainya tadi follow up dari pergerakan RRQ-nya bagus, itu DG yang harusnya mental, mau gak mau DG yang harus cabut, narik diri. Nah di saat DG narik diri harusnya DG tadi bisa ketemu Siren, tapi nggak terjadi, sayangnya nggak terjadi gitu. Karena terlalu cepat ya ngebukanya juga, menurut gua terlalu jauh juga backup supportnya. Tapi oke. Anyway, tadi gua ngelihat di notification kill di mana Red Bull Rebellion juga berhasil pick off 1 jet kalau nggak salah. Dan sekarang so far masih balik lagi, santai lagi. Ini Siren yang ternyata lebih stay along aja di arah campsite sana. Betul, dan kalau kita perhatikan di arah Marble Walk sepertinya akan coba dijepit pergerakan dari teman-teman dari Jet Esports, di mana udah kehilangan 1 orang. Tiger juga setengah darah udah hilang. Ada PWZ yang ternyata berhasil mendapatkan 1 ombak tadi kalau kita perhatikan di arah tengah map. Tapi Diwan bakal menukar PWZ. Ternyata ini dia Auren SC bakalan fight lagi sepertinya, di mana udah ada Diwan yang bakal jatuh. Iron Man berhasil dapetin 1 Diwan. Bakalan kehilangan 2 orang. Scooper juga cukup sekarang. Mampukah di sini First Rider Alpha selamat dari genggaman Auren SC, karena kalau gue lihat Auren SC bakal coba regroup dan udah ada Amek di atas bersama Iron Man yang siap membantai habis
habis sisa player dari Ombak. First Rider harus dijatuhkan begitu saja. Langsung digerus dari arah samping oleh Iron Man dengan MP5-nya. Di belakang masih ada Kapten One MKS yang akan mencari sisa player dari First Rider, yaitu Scooper. Bakal dicoba dikejar terus, ini dia Dar. Suara senapan dari One MKS. Sehingga First Rider Alpha harus tumbang. Iya, walaupun tadi kita belum sempat lihat POV awalnya gimana akhirnya mereka ketemu dan siapa yang mulai, tapi kita hold on dulu, mana ada Red Bull ini yang sebenarnya dari tadi memang sudah fight oleh teman-teman dari Jet. Masih ada seorang Shiro juga dari sisi belakang. Terus satu jump shot sedikit, Jet Tiger di sini 1 versus 2 masih mencari lagi di mana orangnya, dan yes, langsung di finish begitu aja. Selik sedikit, tapi ternyata dapat satu lagi untuk seorang Tiger. Iya, Tiger akhirnya bakal mencoba reverse sweep keadaan di mana akhirnya semuanya sama-sama mengalami kerugian 1 lawan 1 kali ini dengan double barrel, tapi Tiger sepertinya tidak terlalu diuntungkan karena kalau gue perhatikan sekarang Tiger harus tumbang oleh Mr. Home. Yes, dan ini menarik ya karena sebenarnya tradingnya sama, kemudian udah tinggal head on, udah dan ternyata dimenangnya sama Mr. Home. Gue juga tadi ngeliat kenapa agak slow respon refleks dari Jetnya itu sendiri, dan akhirnya Mr. Home kayak bahkan gak melakukan sebuah firing view yang terlalu banyak, cuman dapat begitu aja gitu. Karena emang semua pelurunya kebetulan langsung masuk ke si Tiger juga dari Jet Esports. Jadi sayang sekali, walaupun tadi dia udah dapet turn back momennya, kayak dari 3 player RBR tuh udah 2-nya juga udah mati gitu kan. Jadi sekarang udah balance sebenarnya, impas 1 lawan 1, tapi ternyata emang kembali lagi eksekusi ketika tadi jump shotnya damage-nya masuk yang gak maksimal, karena kebetulan kalau lu perhatiin sebenarnya di sana ada Phase 3 juga yang cukup melindungi. Jadi akhirnya bisa dibilang RBR bakal tetap dapat keuntungan, tapi enggak juga dari sisi gerakan late game karena dia akhirnya kehilangan banyak player gitu kan. Oke, dan ini yang menarik ya karena udah ada Capital sama teman-teman dari Boss. Ini berarti Capital yang tadi turun di arah cross right atas itu udah mulai turun ke arah center of the map juga, dan di sisi lain itu sebenarnya ada Boom yang tadi nomor 11-nya yang tadi turun pertama itu di arah Mod House. Dan mungkin kita akan lihat dulu dari sisi teman-teman Boss yang memang udah dapat visionnya itu terhadap teman-teman Capital. Oke. Dan kebetulan kalau boleh gue bilang, kemana kan Boom kalau nggak salah ada di peringkat yang gak di tengah gitu, bisa dibilang ada di peringkat bawah. Jadi ini adalah satu hari yang bisa gue bilang jadi modal untuk teman-teman Boom ngejar poin untuk paling nggak ngejar gap dari grupnya gitu ya. Nah itu dia ketika akhirnya lo lagi ada di lower table itu, jadi akhirnya harus lari terus, harus ngejar terus setiap matchnya, hampir nggak pernah ada nafas untuk istirahat, dan itu yang ngebikin juga advantage juga buat orang-orang yang sebenarnya udah ada investasi dari day pertama tentang poin itu sendiri, jadi bisa lebih santai lah untuk sekarang. Tapi ya ini ada DG Esports yang bisa gue bilang untuk hari ini tuh lagi membara banget untuk match awalnya. Gue berharap ada konsistensi mereka sih sampai dengan late game, tinggal mungkin bahkan nanti ditutup dengan Buya juga karena sempat ke Sleo tadi di game 1. Sempat ke Sleo di game 1, tapi kita harus ingat masih ada Oren SC di sini. Di mana Oren SC akhirnya tadi udah berhasil dapetin 1 squad. Dia ada di tengah map, dan kalau seandainya mapnya masih bergerak ke tengah map, harusnya Oren SC bakalan dapetin placement paling nggak sampai top 5. Mengingat sekarang udah tinggal sisa 9 tim. Tapi ngomongin soal Boom juga tadi. Soal gimana mereka menjalani day pertama mereka. Day kedua terlihat mereka eksekusinya cenderung lebih pede, cenderung lebih rapi juga, dan kalau kita perhatikan juga ini circle-nya harusnya masih bakalan nguntungin untuk teman-teman dari Boom, dari Boss, dan juga dari Capital. Terus kayak nantinya Auren SC bakalan bertemu Siren, di mana Siren bakalan menjadi satu batu penghalang yang akan sangat merepotkan. Karena kalau seandainya Auren SC nggak lewat jalurnya Siren, dia flat lewat batu aura di pinggir pantai terus ketemu Boss juga, itu bukan jadi satu hal yang cukup nguntungin, mengingat grounding dari area tengah map sana yang di Boss Nightmare ke bawah di pantainya itu nggak nguntungin banget untuk Aura NSC kalau seandainya mereka turun dari arah pantai. Yes, dan sebenarnya ini ada beberapa yang perlu gue take notice juga ya. Tadi tuh sebenarnya DG sama Siren itu pas awal tuh geser banget, jadi maksudnya sampingan banget. Tapi justru yang menariknya adalah DG disitu holdingnya lumayan lama, nungguin teman-teman yang lagi ada di campsite, which is itu Siren, untuk langsung turun ke center of the map. Terus dari DG-nya tuh dia muter jauh lewat Sky Lodge gitu kan. Terus akhirnya ngedodge fight teman-teman yang tadinya harusnya bisa aja ketemu sama let's say dari Siren, tapi ternyata enggak. Iya, dan tadi kalau kita perhatikan juga ada teman-teman Bigetron yang gua rasa hari ini agak sedikit berbeda temponya. Biasanya mereka tuh kayak
tim yang paling absen gitu di di dalam circle. Tapi kali ini kayak kalau lu perhatiin mereka bahkan baru coba jalan dan OTW masuk ke circle berikutnya. Dan sekarang Iron Man sudah kehilangan setengah darahnya, bahkan cukup sekali tuh ada Gare yang udah berhasil mengeksekusi Iron Man. Bakal coba langsung dihajar aja, dikasih firing terus, hujan peluru datang karena Iron Man tak bisa tertahankan lagi, harus dipulangkan ke arah lobby, dimana Amek pun merasakan panasnya peluru yang datang dari arah Bigetron Magic. Yes, Bigetron memang kita tahu satu-satunya tim yang turun di pulau paling bawah. Di situ dari arah sentral juga, dan akhirnya bener aja bersinggungan pertama udah pasti sama Aura yang kalau kita lihat tadi rounded secara mapping besarnya sudah paling kelihatan. Tapi yang menarik harus ke pick off karena itu adalah open field juga. Tapi kita lihat dulu G di sini. Yes, bakalan coba dipantau oleh PWZ sendiri, setengah darah udah hilang dan ternyata cukup dekat Kapten Gare. Bakalan maju sedikit lagi, akan mengeksekusi teman-teman dari Aura NSC, di mana udah ada firing ternyata masih ada Easy juga di sana. Tim Easy berhasil dapetin satu Gare, bakal coba digas saja. Awas, coba diadu di sini AWM-nya, tapi masih ada satu Barretta yang cukup baik juga dari samping. Ternyata udah ada firing juga, bakalan coba di cover oleh Wawan MKS. Mampukah Aura NSC selamat dari genggaman Bigetron Magic? Karena kalau gue lihat sekarang udah ada Amek juga yang bakal coba memberikan grenade masak yang dilempar begitu saja sambil coba recover terlebih dahulu. Ikam ternyata udah harus kehilangan Regar. Ternyata Amek memegang pelontar M79, di mana di sisi lain juga PWZ harus terkena merah. Coba langsung diajar juga. Maybe berhasil dapetin Azril. Aja bakal coba diloncat lewat MKS, dan ternyata Bigetron yang harus tumbang. Aura NSC sudah mendapatkan 8 poin kill. Ini dia ya, harta tahta Aura. Finally, mereka berusaha untuk nabrakin di sini di posisi dimana dia udah ke pick off satu oleh teman-teman Bigetron, bisa nge-clutch dengan bisa gue bilang micro skill yang bagus sekali. So, kita move on dari situ karena ada satu fight yang panas juga Ji dari teman-teman Boom bersama dengan DG yang udah sayang keculik sekali. DG lagi-lagi harus kehilangan sharpshooternya dan satu raser yang ini akan merugikan banget, menyisakan Raven dan juga Abax kali ini. Dan kebetulan posisi dari Boom Esports sekarang benar-benar tanpa kompromi. Ini gameplay yang akan dibuat harusnya adalah teman-teman dari DG harus yang maju lebih dulu. Tapi kali ini Boom cukup oportunis, dia bakalan maju dan bakalan lebih cenderung agresif, maju ngeras aja mencari sisa player DG yang ada. Udah terkenal dan satu orang, yaitu Raven berhasil mendapatkan satu orang Mang, tapi bakal coba diajar. Ternyata Mang harus terculik, tapi tetap pada akhirnya DG Esports yang harus menjadi korban dari kekejaman Boom Esports yang akan mendapatkan sudah mengkoleksi 5 poin kill. Yes, gagal mengulang skenario ketika mereka 2 versus 3 melawan Capital di game sebelumnya. Kali ini 2 versus 3 melawan Boom, jauh lebih dimenangkan dengan Boom dengan setup yang memang rumahnya jauh lebih berliku dibandingkan rumah kayu yang hanya kosong ya. Jadi sulit banget, apalagi ditabrak dengan banyak duo juga oleh teman-teman dari Boom. So, karena semakin kecil juga kali ini zonanya, kita udah lihat POV Bos Nightmare yang ternyata udah ke pick off 1. Tadi memang gue udah ngeliat sih M-God ke pick off 1 walau di notification juga. Dan di sisi lain ada Aura yang tadi baru menang fight melawan Bigetron dan nomor 4. Kalau nggak salah harusnya masih ada satu member Red Bull Rebellion juga. Betul. Jadi iya, dan itu nomor 4 ya. Masih nomor 4. Nah, itu masih ada Capital juga di atas nih. Jadi ini dari sisa tim yang ada, kill leadernya masih ada di Aura NSC dengan 8 perolehan poin kill gitu. Ini bisa jadi satu modal yang cukup baik, mengingat kemarin juga mereka performansnya kayak gini, naik turun gitu. Di game pertama naik, terus di game kedua turun, tapi sebaliknya. Dan sekarang tadi ada Wings juga yang sempat merasakan peluru yang tajam dari arah Bos Nightmare. Dan kebetulan kalau kita perhatikan sekarang circle-nya ini nggak ada kompromi untuk teman-teman dari yang pinggir zona nih kayak Aura NSC, bahkan mereka harus dipaksa masuk ke dalam. Dan kebetulan di dalamnya nih depannya persis sudah ada Siren sama Bos Nightmare, tinggal gimana mereka memanfaatkan momentum untuk menjadi third party. Betul, ya kan? karena teman-teman yang udah ada di dalam next zone itu udah pada dapat kompon, itu yang paling penting juga. Sementara orang-orang yang masih di luar itu dari open field seperti yang dia dapat tembok dong. Iya, Red Bull Rebellion juga. Ini last man standing ya, Mr. Home harusnya udah ke spot sih di sama tower. Itu di tower. Oh, itu di tower gak kelihatan. Oke. Yes. Capital, ini belum ada yang secure center of banget karena ya mau gimana masih kosong juga ya kan. Pasti ditarik semua ini. Ketarik semua ke Pasti. Tempatnya Boom. Dan kebetulan Boom secara grounding ini menang banget. Jadi kayak hitam di atas putih, nggak ada alasan Boom
ini ya, Boom kayak keculik apalagi lagi kayak gini. Boom bisa menjadi orang yang ngambil popcorn dan simak fight di arah bawah sambil manfaatin momentum di waktu yang tepat. Tapi ternyata bakalan ada fight yang cukup cepat udah dieksekusi oleh InSky dengan satu pelontaran bermakan 2 korban sekaligus. Untungnya masih ada pertolongan dari Gluol yang dibuka untuk menutup jalur masuk. InSky bakal coba mencari sisa player yang ada, bakal coba langsung digeres dengan pelontaran dar. Untungnya masih ada Gluol tapi nggak nutup juga. 2 orang udah jatuh. Riza dan juga Virus menyisakan 1 orang lagi aja. Haide cukup dirugikan kali ini. Teman-teman dari Boss Nightmare menyisakan 1 orang lagi, bakal coba langsung di fight. Haide udah gak bakal ketolong lagi. Boss Nightmare harus posisi ke-6. Yes, dan kalau kita lihat memang itu adalah sebuah permainan yang sangat magic dari InSky itu sendiri. Tapi masih ada Siren juga kali ini, Eric, yang berusaha untuk mengasih mini spotting juga ke arah teman-teman dari itu dia Justin, yang justru harus kekeno kali ini oleh member dari Capital yang baru menang terhadap Boss Nightmare juga. Alright. Kehilangan 1 player dan ini bakal jadi satu bencana karena udah ada Aura NSC di arah bawah. Waduh. Mulai coba setup walaupun udah kehilangan 1 member yaitu Iron Man. Apalagi di samping masih ada Eric. Pac-Man di sisi lain ternyata berhasil dapetin Uting. Satu hal yang ternyata tak terduga-duga, Pac-Man sendirian. Oh my god. Dan kalau kita perhatikan ada 1MKS bakal coba langsung perang begitu aja di arah bawah. Magic berhasil dapetin 1 PVZ. Bakalan coba di fight di mana Freya ternyata di luar zona. Harusnya bakal menjadi 1 bulan-bulanan masa dari Capital Esports di mana akhirnya 1MKS harus tumbang juga terkena oleh Grenade dan Aura NSC posisi ke-5. Sayang sekali. Tapi kalau kita perhatikan juga Wings akhirnya bakalan tumbang bersama teman-teman dari Siren Esports di posisi keempat. Top 3 berhasil diamankan oleh Capital Esports. Kali ini Capital Esports mulai menunjukkan grafik performa naik. Yes, dan tadi kalau kita lihat udah ada fight yang pecah banget di arah bawah. Perlu diingat juga di atas itu sebenarnya masih ada RRQ dan ini masih memantau aja, masih ada Boom juga tadi kita sempat spot ya. Dan itu dia akhir dari RRQ dan Boom yang kita tahu memang secara posisi enak banget. Tinggal 1v1 terhadap Capital di bawah. Yes, 3 lawan 3 dan ini bukan satu hal yang mudah, Ravalda, karena kalau kita perhatikan tadi ada InSky dengan pelontaran dan gua belum tahu apakah pelontaran bakalan reset dan dapat pelurunya lagi, karena kalau gue lihat juga sekarang udah ada fight jarak jauh. Ternyata teman-teman dari Bumi Sport bakalan coba manfaatin grounding jarak jauh dan juga high ground. Apakah high ground akan menang lawan lower ground? Karena biasanya demikian. InSky sudah kehilangan setengah darahnya dan Magical bakalan coba bergerak dari arah sebelah kiri tapi cenderung galau mau nolong InSky apa enggak. Sementara firing pun datang dari arah kiri. Igar di sana dengan XM8-nya bakal mendapatkan 1 orang. Maybe dengan baretanya bakal coba ditolong dulu Magical, tapi seorang Rules tapi gak punya waktu, harus mundur dulu. Malah InSky sendirian, kebingungan di arah mid sendirian. Bakal coba dikasih frag grenade 1 udah meledak. Menyisakan 2 orang aja. InSky bakal coba langsung digerusai oleh Igap, dimana masih ada Maybe bakal coba mencari posisi tapi Maybe juga cukup sulit posisinya. Itu jatuh oleh Magical, bakal dimajuin aja dengan 1 XM8-nya. Coba ditolong dulu harusnya. Loncat mendapatkan 1. Igas bakal do the performance, bakalan menyisakan 1 orang hero. Makan ke Icarus selamat 3 ternyata karena ini adalah Buya untuk Boom. Akhirnya Boom berhasil mendapatkan Buya di game kedua. Bisa gue bilang adalah sebuah posisi yang dari awal udah enak banget memasuki zone-nya, tinggal nungguin teman-teman yang ada di lower ground untuk fight. Ketika menuju tersisa 2 squad, dia langsung berusaha untuk open fire dengan range yang sangat jauh. Dan itu harus dibuka juga karena salah satu member siapa tadi dari Capital maju sendiri dari sisi kiri. Itu dia lumayan bonyok sama zona dan firing juga ya. InSky maju sendiri, terus tadi Iro sama Magical di belakang masih kayak pengen, gue nggak tahu mereka purpose ngapain di arah samping, dan gue juga nggak tahu kenapa si InSky lebih memilih untuk maju. Sepertinya kalau udah kayak gini kemungkinannya kayak mereka agak miskom ya. Iya. Karena harusnya mereka berjalannya beriringan gitu kan. Karena gue ngeliat juga kayak dia sempat cuman nge-spot posisi terus maju mundur kayak oke, tapi ya sekali lagi congratulations untuk